Halo teman-teman penggiat PLTS, lanjut kita mau nguji Smart Power Inverter berdaya 2000 watt 48 volt. Ini unitnya pesanan Bapak Herlin dari Sumatera Utara. Diminta spek 2000 watt menggunakan sistem Smart Power Inverter. Jadi Smart Power Inverter ini sudah dilengkapi dengan charging dari PLN, sistem hybrid, serta charging dari solar panel. Di sini ada MPPT-nya, serta sistem perpindahan menggunakan mode sinkronus ya. Jadi saat berpindah antara PLN ke inverter, dia melalui mode sinkron, yaitu gelombang antar fase PLN dan inverter sama. Ini bagian terminal blok. Ini output ada dua dari terminal blok dan stop kontak ya. Untuk jalur PV dan baterai di sini juga pakai binding pos. Untuk inputan PLN kita menggunakan ya PG. Tampilan depan seperti ini. Bagian dalam seperti ini. Nah, untuk steker kita akan coba menggunakan beban bolam yang ada di samping. Ini kita colokan ke bagian steker. Oke, bolam hidup. Ini di sini. Sekarang output dia inverter. Seperti ini gelombang. Ini gelombang ada warna kuning dan biru. Untuk yang biru ini adalah output mesin ini, yaitu inverter, sedangkan yang warna kuning ini adalah gelombang input dari PLN. Nah, PLN bisa kita lihat di sini grafiknya agak buruk karena di sini kita bisa lihat tegangan PLN di tempat kita hanya 182 volt, sedangkan inverter ini 220 volt. Jadi jauh ya selisihnya, hampir di 40-an volt sendiri. Nah, untuk sistem perpindahan kita akan tunjukkan di sini. Kita sudah set tegangan batasan bawah. Kita set pendek ya, ini 50,4. Dia berpindah ke PLN, dan 50,8 dia berpindah ke inverter. Tapi sekarang tegangan baterai kita ada di 50,7. Kita akan coba load. Lihat nanti untuk perpindahannya, beban bolam sama gelombang output. Ini ya. Jadi sistem perpindahannya itu benar-benar halus, fase sinkron, beban nggak sempat kedip. Ini dia nggak akan berpindah ke inverter kalau tegangan belum menyentuh batasan atas. Di sini ada sistem chargingnya juga. Jadi biar tegangan naik, kita aktifkan sistem charging. Ini charging, kita naikkan lagi. Oke, udah 58. Dia akan berpindah lagi ke inverter. Ini simbol charging juga dia berjalan. Kita juga akan lihat untuk arus chargingnya ini berapa ampere dengan tegangan PLN yang kurang bagus ya, 6 ampere ya. Kita tap kedua medium, dia chargingnya ada di 6 ampere, sedangkan tegangan PLN kita hanya 180 volt. Jadi nanti saat tegangan PLN bagus 200 volt, otomatis arus chargingnya ini makin tinggi. Kita akan coba naikkan lagi.
11 ampere ya. Langsung berpindah ke inverter. Ini chargingnya 10,8, jadi makin meningkat tegangan baterai, otomatis arus chargingnya juga makin kecil. Nah, untuk menu-menu yang ada di sini, on off bisa dari sini. Ini pengaturan batasan bawah, off-nya mau berapa volt, atasnya on-nya mau berapa volt. Ini EOD untuk emergency, saat terjadi PLN padam kita bisa membackup sampai dengan tegangan berapa volt. Over DC, batasan maksimum tegangan DC bisa kita setting. Ini untuk kalibrasi tegangan baterai yang kita gunakan. AC volt 220 standar di Indonesia. Auto on, jadi proteksi setelah menyentuh. Jadi ini memproteksi ya setelah sistem ini off, baik menyentuh batasan bawah baterai maupun overload, dia akan on lagi terjeda ini sesuai setting kita 3 detik. Idle fan ini adalah RPM kipas posisi standby mau berapa persen. Buzzer bisa kita nonaktifkan atau aktifkan. Prioritas ini ada 3 prioritas, hybrid, inverter maupun UPS. Atau kalau kita tidak menggunakan panel surya, hanya ingin membackup saat terjadi PLN padam, kita bisa menggunakan mode UPS seperti ini. Kalau inverter, jadi sistem charging dari PLN dia tidak berjalan. Kalau mode hybrid, kita bisa aktifkan juga mode charging ini ya. Jadi saat kondisi baterai dan panel surya tidak mumpuni, sistem hybrid dari PLN akan bantu mensupport kebutuhan beban. Nanti jika sistem ini sudah tidak mampu, dia akan beralih ke PLN melalui mode sinkron. Standby on, charging, jadi pengaturan charging bisa kita atur juga mau on di berapa volt dan off di berapa volt. Ini setting untuk temperatur charging, jadi menjaga suhu charging ya. Ini relay ini kita fungsikan untuk kipas, jadi saat suhu meningkat menyentuh setting ini, sistem pendinginan di mesin akan berjalan. Adjust voltase output bisa kita adjust juga dari sini, mau 220, 225 maupun 230 volt. Oke, kita kembali ke tampilan menu depan. Dia akan berpindah ke ini inverter melalui mode sinkron. Seperti itu. Untuk bagian dalam kita akan tunjukkan juga dari atas. Nah, ini ada trafo toroid, jadi ada dual trafo, yang bawah untuk sistem inverter, yang atas untuk sistem charging atau hybrid. Jadi sistem charging pun kita juga menggunakan trafo toroid full tembaga ya, bukan sekedar SMPS. Untuk charging kita ada pengaturan di sini selektor. Jadi mau arus charging ini berapa, medium, low, medium atau high bisa kita atur karena kita mempunyai 3 tahapan pengaturan sistem charging. Nanti menyesuaikan tegangan di lokasi maupun kondisi baterai yang digunakan. Untuk sistem charging kita juga sudah ada itu di bawah. Sistem soft start, jadi untuk arus kejutnya ini benar-benar soft. Kalau tanpa soft start itu berarti nanti saat charging on dia langsung melonjak dan menyebabkan MCB di meteran PLN Anda bakal turun. Kita tambahkan soft start biar saat on pertama charging dia tetap soft masuknya. Untuk kit inverter kita menggunakan tipe low frekuensi dengan 16 MOSFET karena ini hanya sistem 48 volt dan output hanya di 2000 watt. Untuk modul ini modul New SPWM 4 Mega. Yang bawah ini adalah terminal blok ini dari inputan PLN ya. Jadi input PLN masuk ke sini.
Yang ini adalah MCB DC baterai, yang ini MCB PV atau panel surya, ini kontaktor PLN atau inverter jadi satu, yang ini MCB inverter, ini MCB PLN, dan ini MCB untuk sistem charging. Jadi untuk keamanan sistem charging kita off kan dari sini bisa, dari sini juga bisa. Untuk box casing kita menggunakan ukuran 40 kali 50 cm dengan ketebalan 20 cm. Sekarang kita mau coba uji load beban. Kita turunkan dulu untuk batasan bawah biar dia tidak berpindah ke PLN. Auto off kita buat di bawah ya, 46. Oke. Oke, sudah. Nah, ini produksi panel surya juga bisa kita lihat di sini. Ini tegangan PV kita 63 volt dengan kondisi mendung, ini cuma menghasilkan 360 watt. Untuk yang tampilan depan ini kita akan sedikit jelaskan. Jadi yang atas sendiri adalah tegangan output inverter ini 220 volt. Kita masuk ke sistem hybrid dengan tegangan batasan bawah 200 volt. Yang bawahnya lagi adalah deteksi untuk baterai. Jadi ini baterainya 50,8 volt. Ini indikator baterai full. Ini batasan bawah sama batasan atas ATS. Yang bawahnya lagi watt adalah watt output. Ini siapa? Ini sekarang watt output adalah inverter. Yang tengah ini dia nanti membaca watt pemakaian. Ini masih 0 karena belum kita load beban. Ini daya maksimum. Yang sebelah sini, yang paling bawah sendiri adalah 50 Hz membaca membaca frekuensi dari PLN. Ini adalah simbol charging, proses ini sedang charging. Sebelahnya lagi adalah suhu di dalam. Ini suhu 31 derajat. Sebelahnya lagi pojok kanan bawah ini adalah setting untuk sistem chargingnya ya. Jadi on berapa volt dan off-nya berapa volt. Langsung aja kita load beban. Ini 800 watt. Kelihatan nggak? 1600 watt kelihatan. Kita tambah lagi. Ini Mas 2400 watt. Dia masih stabil. Ini dilihat juga gelombang output osiloskop yang warna biru, dia juga masih stabil. Untuk produksi panel surya hanya 400 watt, jadi ada kekurangan di angka 2000-an watt. Kita ambilkan dari baterai. Oke. Jadi kita buatkan sesuai spek permintaan. Untuk on off-nya mesin ini bisa kita dari sini on atau off. Ini indikator on-nya inverter, ini indikator off. Jadi saat warna merah dia akan off. Jadi seperti ini ya Pak Erlin untuk pengujian smart power inverter. Nah, nanti jika ada kebingungan bisa hubungi nomor teknisi kita yang ada di bawah ini. Buat teman-teman yang lagi pemula untuk pemasangan PLTS, bisa menggunakan sistem inverter atau smart power inverter ini. Nanti tinggal connect ke jalur baterai dan panel surya. Kita sudah bisa menikmati hasil produksi dari panel surya atau listrik harian menggunakan sistem PLTS. Nah, yang mau nyicil atau belum mau bertahap, belum punya baterai, belum punya panel, kita juga bisa menggunakan sistem ini. Kita buat mode UPS. Tapi kalau mode UPS tetap harus ada baterainya.
Kalau mode UPS itu saat ada PLN padam, kita bisa langsung fungsikan alat ini sebagai backup saat terjadi PLN padam. Untuk links produk ini bisa lihat di link Tokopedia kita yang ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian untuk pengujian Smart Power Inverter kali ini. Sekian, terima kasih.